Alright guys, saya tidak tahu ya, dendam kesumat seperti apa yang dimiliki oleh Gary Gensler ini terhadap crypto investor ya teman-teman, terutama altcoins di sini. Karena menurut saya, XRP ini teman-teman, yang dimusuhi banget ya oleh SEC, itu memimpin pergerakan besar ini justru dari berita buruk teman-teman. Dan sekarang ini, Gary Gensler ini kan, throw crypto investor under the bus again. Lagi-lagi teman-teman. Jadi misi mereka ini kan ingin melindungi para investor. Tetapi lihat betapa lucu yang dilakukan oleh mereka ini ya. Salah satunya di sini, pada hari Kamis kemarin, chairman-nya dia ya, si Gary Gensler ini justru mengumumkan bahwa Winklevoss Twins firm Gemini itu telah melanggar aturan sekuritas. Dan aturan yang dilanggar itu adalah karena mereka membayarkan bunga kepada customers mereka yang mendepositkan currency mereka ke Gemini seperti Bitcoin dan Ethereum, teman-teman. Dan berita ini justru hadir ya di tengah pergerakan Bitcoin ini, teman-teman. Ini saya ambil dari Bitcoin Archive ya. Ini kan menjelang ke 20.000 harga Bitcoin tersebut, teman-teman. Dan justru aneh kan kalau ingin melindungi investor tapi malah membuat FUD yang terus-menerus ya di pasar ini, dan ini dilakukan oleh agen pemerintah lagi. Jadi teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas mengenai XRP yang akan memimpin pergerakan besar ya, dan justru dia memimpin itu dari segi berita buruk yang menimpa ke dia. Dan apa yang membuat dia ini spesial ya? Menurut saya di sini karena ada pemberitaan-pemberitaan yang positif sekarang ini untuk Ripple, XRP teman-teman, dan juga ada berita-berita lain yang akan kita bahas nanti di sini ya. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini teman-teman. Big appreciation for you karena telah mensupport channel ini ya. Jadi bolehlah memberikan like di video ini ataupun mensubscribe channel ini teman-teman. Dan jangan lupa loncengnya ya untuk dibunyikan agar ketika saya mengupdate berita kripto ke depannya kalian mendapatkan notifikasi ya. Dan adapun yang akan kita bicarakan pada kali ini itu mengenai investor-investor yang kelas-kelas institusi lah ya, atau whales, bahkan colossal whales teman-teman. Jadi mengenai Bitcoin juga akan kita bicarakan di sini, dan terutama XRP yang menurut saya ya, dia ini leading lah ya, memimpin lah pergerakan altcoins untuk sementara ini teman-teman. Kemudian berita yang pertama ingin saya bahas di sini itu adalah dari Cathie Wood ya. Cathie Wood ini teman-teman sudah membeli Tesla shares itu ya. Dan dia melakukan pembelian ini ya justru ketika saham Tesla ini tumbang teman-teman, turun. Jadi di Januari ini pun ya Tesla ini turun ke harga terendahnya teman-teman untuk saham Tesla. Dan yang ingin saya highlight di sini itu adalah kelakuan mereka ini ya, justru dia beli rendah, sepertinya dia akan jual mahal nanti ke depannya. Jadi ini mungkin perlu kita perhatikan ya, atau kita pelajari cara-cara yang dilakukan oleh investor-investor besar ini teman-teman ya. Karena kan untuk sekarang ini Tesla ya, Tesla cuts prices in the US and Europe to stock sales after lackluster year-end deliveries. Jadi untuk yang membeli mobil Tesla ya, atau kendaraan Tesla di tahun kemarin teman-teman, itu kayaknya jengkel ya, marah itu kayaknya sekarang ini. Karena dia turun harga nih, Tesla ini teman-teman. Jadi untuk model-model ini nih, harganya turun ini ya. Jadi orang yang beli itu rugi nih kayaknya nih. Jadi kalau lihat harga yang sekarang itu kan, ini ada updatean dari Twitter ya. Jadi untuk yang model lama ya, di sini itu 46.000. Kemudian harga barunya itu ada di 43.000 dolar ya teman-teman. So guys, ketika saham Tesla tumbang, harganya jatuh. Kemudian ada Cathie Wood yang justru datang menyuntikkan dana ke sana. Dan ini menurut saya sangat-sangat bagus ya untuk kita lihat ke depannya. Apalagi kan sekarang sentimen di pasar ya, terutama kripto itu sudah bagus kan ke depannya. Saya harap bagus ya. Kemudian teman-teman, di sini ada lagi dari Cathie Wood lagi, dan ini merupakan pembelian ke-11 ya. Jadi meskipun harga yang sudah tumbang turun jauh sekali ya,
terutama di Coinbase tersebut teman-teman. Si Cathie Wood ini ya dari ARK Invest itu masukin dana lagi sebesar 1,45 million dollars. Juta dolar ya. Jadi 1,45 juta dolar itu disuntik lagi dan ini sudah menjadi pembelian ke-11-nya dia less than a month. Kurang dari sebulan. 11 kali pembelian. Dan ini menjadikan semacam pertanyaan juga nih teman-teman, apakah benar ini sudah menjadi bottom dari market crypto ataupun Bitcoin teman-teman? Dan itu masih membuat saya di sini masih cautious ya, masih stay waspada di sini teman-teman. Tetapi berita positif lagi ya, ini juga datang dari ini BlackRock ya. BlackRock makes Bitcoin eligible investment to 15 billion funds. 15 miliar dolar. Jadi BlackRock ini sudah mulai masuk ya, dia menambahkan Bitcoin itu sebagai eligible investment to its flagship Global Allocation Fund. Jadi si Larry Fink ini teman-teman yang merupakan orang yang membesarkan BlackRock ini teman-teman. Sebelumnya dia ini sama seperti Michael Saylor, orang yang tidak pro sama sekali terhadap Bitcoin karena dianggap sebagai ini cuma peralatan untuk spekulasi, bahkan ini dikatakan sebagai peralatan untuk money laundering, teman-teman. Dan lihat yang terjadi sekarang. Mereka ini sudah support Bitcoin, teman-teman. Jadi, menurut saya kedepannya ya untuk yang long term, jangka waktu yang panjang ya untuk Bitcoin ini, itu akan bagus. Kalau untuk short term, oke lah, kita akan lihat ke depan ini mungkin kenaikan bisa sampai 20-an ribu dolar, saya harap seperti itu. Dan ada juga kemungkinan ya, orang-orang itu akan take profit nanti ke depan ini. Tetapi saya berharap ya take profit tidak akan menyebabkan terdrags Bitcoin ini sampai turun terlalu dalam ya, seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman di sini juga ada lagi berita positif ya. Bitcoin miners stop selling. Is this a bottom signal? Apakah ini merupakan pertanda bottom untuk harga ini karena para miners di sini sudah berhenti menjual di sini teman-teman. Jadi sebelum kita berbicara mengenai XRP di sini teman-teman ya, ada banyak sekali ternyata berita-berita positif ternyata di belakang kejadian-kejadian FUD, kemudian berita-berita menakutkan yang berseliweran sebelumnya di situ teman-teman ya. Sekarang ini salah satunya di sini adalah Bitcoin miners tersebut teman-teman. Jadi untuk chart dari Glassnode di sini ya, mereka ini memang melakukan masif penjualan ya, masif selling di sini terjadi dan sekarang ini mereka sudah berhenti menjual teman-teman karena melihat posisi harga ini kemungkinan akan naik dan setelah itu barulah kemungkinan mereka ini akan take profit ya dari minersnya mereka atau proses miningnya mereka ya untuk bayar biaya operasional lah seperti itu. Tetapi menurut saya ini sangat-sangat positif ke depannya ya. Kemudian teman-teman, jika kita lihat juga ini dari CryptoCon, source-nya ini sumber dari lookintobitcoin.com ya. Ini merupakan the Pule Multiple. Pule Multiple ini untuk daily coin issuance-nya, untuk USD, harga USD-nya per MA 365 daily coin issuance USD-nya juga ya. Jadi kita bisa lihat di sini teman-teman. Ini saya coba perbesar aja di sini ya. Jadi untuk sekarang ini posisi kita ya. Ini nih. Kita berada di posisi breakout di sini, breakout juga di sini, breakout dari downtrend teman-teman. Dan apakah benar sekarang ini merupakan bottom untuk market ini sehingga nanti ini kita bisa akan jalan ke halving Bitcoin dulu ya. Jadi seperti pergerakan di tahun 2019 ya teman-teman sampai 2020 di halving Bitcoin itu ya. Itu kan terjadi pergerakan naik tapi tidak terlalu signifikan dari harga yang sebelumnya. Seperti puncak yang di sini nih. Dan terjadi halving di sini di 2020, kemudian harga itu baru spike habis-habisan di sini teman-teman. Apakah skenario ini akan terulang seperti yang terjadi di sebelum-sebelumnya teman-teman? Karena kalau kita lihat di 1, 2, 3 breakout ini terjadi kesamaan pattern. Sebab bagi yang suka pattern atau pola seperti ini ya, saya harap ini bisa terjadi. Dan kalaupun kita dibikin sabar lagi, ya tetap be strong aja kita di sini teman-teman. Kita tetap memegang visi long term kita di sini ya. Karena saya yakin Bitcoin is not going anywhere. Kemudian teman-teman,
Ini juga berita yang jangan sampai kita hiraukan. Menurut saya bisa jadi bahan pertimbangan kita ya di sini. One and done. Sekali dan selesai. Fed mouthpiece Nick T says next Fed hike will be 25 basis point, teman-teman. Dan ini dari Zero Hedge ya. Kita lihat langsung di sini. Jadi, sepertinya ya, ada besar kemungkinan di masa depan ya. Masa depan itu ke depannya ya. Terutama nanti di Februari, tanggal 1 Februari ya, FOMC meeting itu ada kemungkinan juga ya, sepertinya di sini itu mereka punya keyakinan yang besar ya bahwa akan ada penurunan suku bunga ya yang dilakukan oleh The Fed itu mungkin nanti itu akan ke 25 basis point, teman-teman. Dan itu yang saya harapkan. Seandainya nanti itu terjadi, benar-benar terjadi, confidence banget market ini nanti, teman-teman. Dan semua ini ya mendukung ini data-datanya juga di sini, teman-teman, seperti dikatakan di Zero Hedge ini ya. Fresh data showing inflation is in December. Jadi data ini menunjukkan bahwa bulan Desember itu inflasi itu menurun, teman-teman. Dan sepertinya The Fed ini akan on the track dia untuk mengurangi besaran suku bunganya mereka yang naik pada tahun 2022 kemarin, teman-teman. Dan kita akan lihat nanti bagaimana kesimpulan yang akan diambil ketika FOMC meeting di tanggal 1 Februari tersebut, teman-teman. So, kita tetap excited dengan berita seperti ini, cuman jangan sampai juga kita kelewat FOMO di sini, teman-teman ya. Kemudian teman-teman di sini ya, ini yang saya katakan tadi bahwa XRP itu akan leading dia akan memimpin pergerakan itu justru dari pemberitaan-pemberitaan yang buruk mengenai XRP. Karena menurut saya XRP dalam kasusnya SEC ya, atau tuntutan SEC itu dia seperti mewakili semua aset kripto lainnya ya, terutama altcoins, teman-teman, bukan Bitcoin ataupun ETH yang sudah dinyatakan sebagai komoditi ya. Karena jika XRP kalah, teman-teman, asli, ada kemungkinan besar bahwa semua aset-aset altcoins lainnya itu akan ikut merah, tumbang, kemudian investor akan semakin ketakutan nanti untuk memegang altcoins tersebut. Karena dari BlackRock di sini ya, si Gary Gensler ini menyatakan bahwa crypto is wild west. Jadi ini seperti film cowboy gitu ya. Jadi barat yang liar seperti itu ya. Jadi di mana banyak koboi di situ, jadi tidak ada hukum di situ meskipun ada sheriff, tetapi bandits ataupun koboi-koboi jahat itu berkeliaran dan dia menganggap bahwa ekosistem kripto itu seperti itu, di mana banyak pemain-pemain itu seperti pemain poker lah. Kalau di zamannya Wild West itu kan kita lihat di film-film ya, itu kan kebanyakan mereka bermain poker, judi, gambling segala macam, habis itu taruhan, saling tembak-tembak ya, seperti itulah. Jadi dia membayangkan hal-hal seperti itu oleh si Gary Gensler ini ya. Lantas di mana melindungi investornya kalau begini ya? Dia menganggap bahwa kripto itu Wild West. Kemudian teman-teman mengenai XRP di sini ya. XRP Bulls di sini teman-teman, mereka ini membangun momentum yang luar biasa sekali sekarang ini. Justru dilakukan saat mereka ini masih menunggu hasil keputusan ya dari pengadilan ataupun dari tuntutan SEC atau defense-nya perusahaan Ripple ini ya terhadap tuntutan si SEC tersebut, teman-teman. Dan apa yang mereka lakukan adalah mereka membeli, mereka bertahan, mereka hold di sini, teman-teman. Apalagi di sini kita lihat faktanya ya bahwa Whales itu banyak masuk ke dalam XRP dan baru terjadi juga kan beberapa hari yang lalu ada colossal whales, artinya paus yang tidak dalam ukuran paus-paus yang lainnya, artinya dia lebih besar ya. Kalau kita nonton di Attack on Titan itu, kalau yang kolosal itu kan lebih besar daripada raksasa yang lainnya ya, Titan kolosal lah seperti itu. Jadi teman-teman, menurut saya di sini ya, untuk XRP ini secara tingkat sosialnya naik, kemudian secara harga juga terjadi kenaikan. Bahkan dalam pergerakan 7 harinya, ini menurut zycrypto.com di sini sudah kenaikan 12% ini untuk XRP, teman-teman. Kemudian ada banyak lagi alasan kenapa bullish di Ripple atau XRP ya. Ditambah lagi ya, ada seorang analis yang bernama Dan Gabardillo ini menyatakan pendapatnya dia dan prediksinya dia ya bahwa hasil sidang ini akan kita lihat ya nanti di sekitar bulan Maret, teman-teman. Jadi
Ripple case ini akan keluar pengumumannya itu di sekitar bulan Maret. Seperti apa nanti akan kita lihat. Saya berharap dia menang karena peluang untuk menang itu besar sekali sekarang ini, teman-teman. Kemudian, teman-teman, berkebalikan dari apa yang dilakukan oleh Binance ya. Ternyata Crypto.com ini mengikuti jejaknya Coinbase, teman-teman. Jadi dia ini melakukan pemotongan ya, pemotongan jobs untuk di perusahaannya dia itu sekitar 20% di sini, teman-teman, untuk menghindari significant damage to industry from FTX. Lagi-lagi FTX ini masih menjadi semacam momok di ekosistem kripto. Seperti di video sebelumnya ya, di video yang ini saya menyatakan bahwa di sana itu ada kemungkinan ya 4,6 billion US dollar itu dalam bentuk altcoins itu akan dilepas atau akan dijual lah seperti itu, dan itu jika terjadi teman-teman akan sangat mengancam ataupun akan menyebabkan dump di ekosistem kripto ini, teman-teman. So, kita tetap stay cautious ya, meskipun sekarang ini Bitcoin itu sudah bagus sekali harganya, bahkan dia di atas 19.000, dan memang ini menyebabkan excitement tersendiri ya di dalam pasar itu, karena untuk harga Bitcoin ini sendiri ya di atas 19.300-an sekarang ini ketika saya merekod video ini, teman-teman. Dan untuk overall market kita ini kan lagi hijau semua nih, terutama Cardano ini, jagoan kita ini, jagoan saya di sini maksud saya. Cardano, kemudian XRP juga harganya bagus ya, meskipun perubahan harganya masih gitu-gitu aja ya, seperti yang terjadi dari sebelum saya membuat video ini atau di updatean saya yang terakhir itu, teman-teman. Dan kemudian yang terakhir di sini, teman-teman, saya ingin menampilkan patterns di sini ya. Patterns ini dari T-Analyst. Bitcoin bull run begins. Benarkah dia akan begins, teman-teman? Karena sebelumnya ya, itu ada 500 hari sebelum terjadi bull run. Nah, di sini teman-teman dianggap sebagai bottom ya oleh dia di sini, dan seperti yang saya katakan dari bitcoinist.com tadi ya. Ini bottom, 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 bottom. Dan menuju halving itu ada 500 hari, teman-teman. Setelah itu dia menyatakan bahwa 250.000 dolar untuk harga Bitcoin, teman-teman. Oke, ini sangat-sangat positif ya menurut saya dari berita-berita seperti ini, tapi kita juga harus realistis ya. Untuk kenaikan harga ini kan kemungkinan dia akan naik dulu, turun dikit, naik, turun, seperti itulah. So, kita tetap stay cautious, teman-teman. Dan sebagai kesimpulan saya, teman-teman, di sini ya, untuk Bitcoin, harga Bitcoin, altcoin semuanya ya, termasuk XRP, yang meskipun yang paling parah dihantam oleh pemberitaan ya, bahkan semenjak tahun 2020 akhir ya, Desember dia sudah diserang habis-habisan sehingga tidak bisa ikut mencapai ATH seperti koin-koin yang lainnya ya, teman-teman. Dia tidak mencapai ATH-nya. Tetapi saya berharap bahwa dengan clear-nya aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah, kemudian SEC bisa legowo menerima bahwa dia salah menganggap XRP sebagai sekuritas, token sekuritas, atau perusahaan Ripple nanti itu memenangkan gugatannya, itu akan membuat harga XRP bisa melewati ATH ke depannya ketika bull run yang akan datang. Itu harapan saya. Dan masalah berapa harganya nanti, kalau lewat ATH kan jelas di atas 3 dolar lah, seperti itu, teman-teman. Jadi demikian ya video kali ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan mensupport channel ini. Salam Black Cuan. Peace my friend.